Kita masuk halaman 28. 27 belum Pak? Nomor? Baru nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 ya sampai. Nomor 3 udah? Udah sampai nomor 3. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Ya, ini nggak masuk di dalam sebuah dengan kalimat. Ya, jadi sudah harus bisa mendeteksi benar. Bukannya sebagai nahu harus tahu, sebagai balaghah juga harus tahu juga jadinya nih. Ya. Dari segi nahu di situ ada kata naj'al. Ya, naj'al itu adalah saudaranya zonna. Gitu. Zonna itu dan saudara-saudaranya itu punya maf'ul tuh bahkan bisa jadi 2. Ya. Nah, dalam kondisi ini maka sangat memungkinkan secara nahwu naj'alu fi'il fa'il. Al-muslimin itu menjadi maf'ul pertamanya naj'alu. Nah, kalau mujrimin itu sangat memungkinkan bisa disebut sebagai maf'ul kedua daripada naj'alu. Nah, kalau begitu nanti kalau sudah menjadi susunan balaghahnya beda lagi. Kita mulai mengambil dari kata-kata muslimin kal mujrimin, ya, al muslimin kal mujrimin. Afana ja'alul muslimin kal mujrimin. Maka kata al muslimin secara balaghah itu jadi apa jadinya? Musyabah. Ya, terus kal mujrimin ada kata itu jadi adatnya ya. Jadi apa? Nah, musyabah fi, ya, musyabah fi. Nah, berarti dalam susunan kalimat tersebut yang ada adalah yang pertama adat, ya, ada tuh adat. Nah, ada adat. Kemudian yang kedua tidak ada wajib syabah, ya, tidak ada wajib syabah. Maka dengan demikian tasbihnya disebut dengan tasbih mursal mujma, ya, mursal mujma. Sebagaimana ayat-ayat yang lain, ya, sudah sebutkan misalnya dari awal pada surah apa? Al-Fil, ya. Surah Al-Fil, surah Al-Qari'ah dan seterusnya. Itu sebagian besar pada ayat-ayat Al-Quran tidak menyebutkan wajib syabah, ya, tidak menyebutkan wajib syabah secara real begitu. Yang pertama kemarin kita katakan ini tujuannya, ya, Allah memberikan kebebasan kepada manusianya gitu untuk bisa mengimajinasikan, ya, persamaan dari sisi mana saja, kira-kira seperti itu. Persamaan dari sisi apa saja antara musyabah dan musyabah bih itu secara meluas, ya, secara meluas. Kalau seandainya Allah udah membuat batasan dalam hal ini wajah syibihnya itu dibuat begitu, maka nanti orang udah nggak boleh untuk memilih, ya, wajah musyabah yang lain gitu. Nggak bisa tuh membuat gambar-gambar atau image-image yang lainnya yang tidak sejalan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Harus persis sama. Disalahkan atau diubah atau diganti, jadi kesalahan besar kalau begitu, ya. Ini kalau kondisi kayak gini nih pada ayat kita nih, apakah kami harus menjadikan orang yang muslim seperti orang yang kafir, ya, membuat dosa orang kafir di situ katakan. Itu kan untuk menunjukkan betapa tidak samanya antara orang kafir dengan orang muslim dengan orang kafir. Ya, walaupun di Indonesia sekarang ingin diserahkan kedudukannya antara muslim tidak lagi disebut dengan kafir, tapi disebut dengan non muslim supaya kelihatannya lebih bagus begitu, ya. Padahal dalam Al-Quran jelas-jelasan banget, ya, tidak bakalan sama antara muslim dengan kafir. Di sini kan di dalam kurung kafir kan, ya. Berarti kalau begitu yang pertama ada hamzah, namanya hamzah lil inkar, namanya hamzah inkari namanya. Hamzah inkari itu dalam bentuk pertanyaan yang apabila dijawab jawabannya harus negatif. Apakah kami harus, ya, menjadikan orang Islam sama seperti orang kafir? Jawabannya harus apa? Harus tidak gitu. Harus tidak gitu. Karena hamzahnya namanya disebut dengan hamzah istifham inkari namanya, ya. Jadi setiap pertanyaan yang ada hamzah inkarinya jawabannya harus tidak gitu. Contoh yang paling gampang kan? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adalah gitu. Hal yastawil a'ma wal basir. Hal yastawil a'ma wal basir. Apa itu? Apakah sama antara al-a'ma buta wal basir melihat. Nah, itu pertanyaannya pertanyaan inkari itu, ya. Nggak bisa dijawab lain, ya. Pertanyaannya pertanyaan pengingkaran, mengingkari adanya persamaan antara orang buta dengan orang melihat, gitu jadinya, ya. Sehingga kalau itu seandainya menjadi pertanyaan, jawabannya harus negatif. Apakah sama antara orang buta dengan orang melihat? Jawabannya harus tidak, gitu. Padahal pertanyaan hal itu kan boleh kan?
Boleh dua kan? Boleh na'am, boleh la. Tapi kalau pertanyaannya lafaznya adalah hamzah inkari namanya ya istifham inkari, maka jawabannya harus tidak gitu ya. Terus hal yasawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Itu juga namanya halnya tuh hal istifham inkari juga namanya. Mengingkari persamaan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, maka jawabannya harus tidak tuh gitu ya. Jadi satu ayat itu kadang-kadang tinjauannya macam benar jadinya ya. Ada dari segi pertanyaannya, ada dalam susunan kalimat nahunya, di sini juga ada segi balaghahnya. Ya, sangat luas sekali itu kalau ayat Al-Quran ditinjau. Maka pada ayat ini Allah tidak ingin menyamakan kedudukan muslim dan kafir. Dari sisi apa kira-kira yang tidak ingin disamakan? Dari semua sisi ya, dari semua lini kehidupan, dari semua kepercayaan, dari semua keimanan. Tidak Allah ingin samakan antara orang kafir dengan orang muslim itu. Jadi Allah nggak membuat satu pun. Apakah kami patut menjadikan orang Islam sama dengan orang kafir? Sama dalam segi apa? Berarti kalau gitu tidak samanya dalam semua kehidupan, dalam semua bentuk, dalam semua apa saja pokoknya tidak sama. Ya, saking luasnya ketidaksamaan tersebut, saking banyaknya, silakan manusia menyebutkannya aja sendiri gitu. Ya, maka Allah tidak sebutkan tuh wajhu syabahnya gitu ya. Kalau seandainya Allah bilang begini, apakah alul muslimin akal mujrimin fi imanihim, misalnya begitu. Apakah kami ya ingin menjadikan orang Islam dengan orang kafir sama dalam segi iman mereka? Oh, berarti udah segitu aja. Itu seolah-olah ingin mengatakan begini, kami tidak menjadikan orang muslim dan orang kafir tidak sama dalam segi iman saja, tuh begitu. Tapi dengan tidak adanya kata-kata fi imanihim gitu misalnya, itu menjadikan semua orang akan beda dari semua terhadap orang. Kalau Allah misalnya sebut dalam iman, ya berarti kan kalau gitu tidak sama tuh, orang kafir beriman kepada Tuhan yang lain, orang muslim beriman kepada Allah. Tapi kan bisa saja nanti dalam hidup yang lain ya sama jadi kalau begitu. Dalam berkeluarga saja, dalam hubungan suami istri saja, ya suami istri muslim ya itu punya kewajiban-kewajiban khusus di dalam kehidupannya ya. Apakah kita tahu bahwa orang kafir misalnya dia kalau habis berhubungan badan dengan suami istrinya, kira-kira ada nggak istilah kewajiban mandi junub? Nah itu kan mandi junub itu bukan iman. Kalau yang kaitannya dengan keimanan mungkin kita batasi saja, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi. Walaupun sih kalau dalam Islam efeknya iman nanti ke bawahnya harus Islam gitu kan. Tapi kan nanti kalau orang membatasinya dengan iman itu, oh berarti kalau gitu hanya iman saja yang beda katanya. Nanti Islamnya dan kehidupannya sama. Berarti antara orang kafir dengan orang Islam kehidupannya banyak. Itu dari segi mandi juga beda ya kan, apalagi yang lainnya kan begitu ya. Nah itu begitu tuh. Maka tidak ada di sini Allah sebutkan wajib syabahnya supaya betul-betul memperluas aneka ketidaksamaan antara muslim dengan lebih-lebih lagi nanti kalau udah sampai ke akhirat ya pasti orang muslim ya gampangnya surga lah, walaupun mungkin ada lama-lama dikit kali begitu yang muslimnya kita tiketnya itu kurang gitu dia ya kan berarti nunggu dulu kalau gitu ya. Sementara yang kafir yang mujrim itu sampai kapanpun kan tidak pernah bisa masuk ke dalam surga, pasti sudah berbeda ya. Jadi banyak sekali perbedaannya kalau begitu. Berikutnya nomor 28, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum, sebagai rambu-rambu nih, perhatikan untuk melihat bahwa di dalam sebuah tasbih itu ada wajah syibih ya. Nah itu pasti di belakang mestinya ada kata yang berharokat nasab atau ada kalimat yang bersusun jar dan majrur, itu wajib ada di belakang. Nah itu pertanda bahwa itu adalah wajah syibih dari susunan kalimat tersebut. Nah nanti kalau ada kalimat seperti bunyanun misalnya sampai situ tuh ternyata ada marsusun di situ ya. Nah marsusun itu menjadi sifatnya bunyanun kalau begitu. Kalau seandainya marsusun ingin dijadikan sebagai wajib syabah gitu, maka marsusun nggak boleh dirofahkan, wajib diapain dia? Wajib dinasabkan. Jadi bacanya ini ka'annahum bunyanun marsusun gitu ya, marsusun atau ya ka'annahum bunyanun fil marsus gitu misalnya. Ternyata ini bukan. Oh, berarti kalau gitu ka'annahum bunyanun marsus itu bukanlah marsusnya itu bukanlah wajib syabah dari ka'annahum bunyan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya sofan, satu barisan yang kokoh. Yang kokohnya itu seperti apa gitu ya. Ka'annahum bunyanun, seolah mereka satu bangunan yang tersusun kokoh. Tasbihnya yang mana kalau gitu ya?
ka'annahum bunyanun, ya, ka'annahum bunyanun. Ada tasbihnya didahulukan nih, ya, ka'anna jadinya, ya. Kemudian diikuti dengan hum yang menjadi apa? Musyabbah. Bunyanun menjadi musyabbah bih, ya. Nah, kemudian maksus itu menjadi sifat dari kata bunyan. Taunya sifat dari kata bunyan itu ada beberapa kesamaan. Yang pertama, yang paling nampak tuh ada dua, ada paling tidak. Yang pertama, sama-sama berbentuk nakirah, dalam arti tidak ada alnya. Bunyanun marsusun itu tidak disebut dengan al-bunyan al-marsus tuh. Nah, itu berarti kalau gitu itu menunjukkan sama-sama bentuk yang sama. Nah, itu berarti marsusnya menjadi sifat bagi bunyan. Atau sama-sama berharokat tanwin, bunyanun marsusun tuh gitu, ya. Itu juga menunjukkan kesamaan antara sifat dan mausuf. Yang ketiga, ada persamaan antara segi jumlah, segi bilangannya. Bunyanun adalah bentuk mufrad, marsusun juga bentuknya mufrad. Jadi dalam setiap susunan sifat mausuf itu paling tidak, ya, ada persamaan yang persis, ya, sama antara dua kata yang menjadi sifat mausuf. Kalau dari bentuknya bukan sifat mausuf, misalnya mudhaf dan mudhaf ilaih, pasti banyak perbedaan, ya. Baitur rajuli, ya, baitur rajuli, baitunya itu nakirah, ar-rajulinya itu ma'rifat. Baitunya harokat dhamma, ar-rajulinya harokat asma, ya. Tuh, pasti banyak perbedaan. Dan kalau baitur rajuli boleh juga nanti dibikin menjadi baitur rijali gitu misalnya, ya, bisa seperti itu. Nah, ini juga tasbihnya masih berbentuk apa nih? Mursal mujma. Mursal berarti ada tasbih. Mujma berarti tidak ada musyabbahnya, ya. Oke. Kalau dari pola kalimat, ya. Ya, pola kalimat boleh aja begitu. Kalau pola kalimat kan untuk menyesuaikan pemahaman jadinya. Dibikin bagaimana saja itu disesuaikan dengan susunan kalimat yang nanti. Maqmulun gitu, ya. Kita sholat berjamaah di Makkah atau di Madinah, ada ungkapan imamnya, sawwu wa'tabiru wa tarasu, ya. Itu dari kata marsusun. Nah, itu kata-kata tarasu, mereka menggunakan itu. Tarasu itu artinya apa? Yang kokoh itu, barisannya itu betul-betul kuat, soft-softnya itu betul-betul kokoh gitu kira-kira, ya. Sehingga mereka mengungkapkannya dengan, ya, sawwu wa'tabiru wa tarasu. Imamnya itu gitu, ya. Asli itu kalau sholat berjamaah seperti itu pola. Ya, kata-kata marsusun. Baik. Ini juga, ya, tidak dicontohkan atau tidak dikedepankan adanya, ya, wajib syabah sebagai titik temu antara apa? Antara mereka yang yuqatiluna gitu, ya, mereka yang yuqatiluna, mereka yang yang berperang dengan bangunan, ya, dengan bangunan. Orang yang berperang di jalan Allah dengan barisan yang kokoh disamakan dengan bangunan yang juga kokoh juga. Dari sisi apa samanya? Ya, Allah nggak sebutkan. Oh, sama dari sisi gentengnya gitu misalnya. Genteng kan tersusun rapi itu, ya kan? Apa iya barisan tersusun rapi seperti genteng? Oke-oke aja. Tapi dengan cara sedemikian nanti akibatnya, ya, orang tidak boleh punya imajinasi lainnya bahwa barisan yang kokoh itu hanya sekokoh genteng saja. Kalau di situ ada kata-kata yang menyamakan antara mereka dengan bangunan yang kokoh dari segi kokohan gentengnya, begitu misalnya, ya, maka tidak disebutkan itu. Terus kokohan apalagi misalnya pondasinya al-asas, ya, ka'annahum bunyanun marsusun fil asas, ya, mereka bagaikan bangunan yang kokoh dari segi pondasinya, ya. Bisa gitu, oh, kalau gitu mungkin pasukan ini bukan pasukan yang nyata nih, pasukan bawah tanah. Kenapa? Pondasi kan tersimpan di bawah tanah kan, nggak kelihatan jadi. Nah, jadi pemahamannya nggak bebas jadinya. Kalau di dalam ayat tersebut disiapkan adanya wajib syabah, ditiadakannya wajib syabah, maka diinginkan oleh Allah orang-orang yang berperang dengan kekuatan yang hebat ini nih, sehebat atau sekuat bangunan yang kokoh. Mulai dari mana? Mulai dari pondasi terus sampai ke gentengnya. Kalau dilihat kan bangunan antara satu dengan yang lain kan saling mengokohkan kan, ya, saling sambung menyambung gitu. Nggak ada yang terpisah. Ada tuh bangunan yang terpisah itu tahu sendiri nanti itu kalau begitu, ya. Nah, bangunan semuanya itu saling kait mengkait. Nah, jadi kalau begitu nanti pasukan yang berjuang di jalan Allah satu dengan yang lainnya juga harus
saling mengokohkan, saling menguatkan yang satu dengan yang lain. Kita kayak gini nih, dia kalau ada saja satu fondasi yang nggak sama kekuatannya gitu ya kan, bisa jadi nanti roboh ke tempat yang lemah tersebut begitu ya. Nah, itu begitu. Maka di sini ditiadakan wajib syabahnya supaya orang harus bilang begini, kehebatan pasukan muslim di jalan Allah yang sedang berperang sekuat bangunan dari semua sisinya. Tinggi berarti semakin kuat pada fondasinya, tinggi semakin kuat dia harus menahan terpaan cuaca dan lain sebagainya ya kan. Nah itu bagian-bagian seperti itu harus sama persis semuanya, sehingga tidak diperlukan satu sisi dari bentuk bangunan atau dari kekuatan orang yang berperang di jalan Allah ya, harus pada semua sisinya kalau begitu. Berikutnya yang nomor 5, wahurun ain ya, wahurun ain. Dan ada bidadari-bidadari ka'amsalil yang bermata jeli, ka'amsalil lu'lu'il maknun, pelaksana mutiara yang tersimpan baik. Ya. Kalau tadi di atas perhatikan dari segi namanya bunyanun marsusun ya. Nah, itu berbentuk sifat mausuf yang nakirah. Di bawah ini ka'amsalil lu'lu'il maknun, al-lu'lu' al-maknun itu berarti adalah bentuknya sifat mausuf tapi berbentuk makrifah gitu ya. Nah, mana musyabahnya? Musyabahnya apa? Hurain, ya, hurun ainun, bidadari. Lalu kemudian ada tasbihnya? Gabung tuh. Keamsali, ya. Keamsalil, ya, keamsal itu berarti double di situ. Nanti ada ada apa namanya berlapis kayak gitu tuh apa maksudnya kira-kira? Baru kemudian ada musyabah bihnya yaitu al-lu'lu' al-maknun. Nah, sekali lagi di sini juga tidak disebutkan wajah sibihnya. Ya, maka tasbihnya dinamakan dengan tasbih apa? Mursal mujma. Ya, mursal mujma. Al-lu'lu'ul maknun, al-lu'lu'il maknun, mutiara yang tersimpan. Kita nanti akan mempertanyakan dirinya apa bedanya mutiara yang tersimpan dengan baik dengan mutiara yang di laut gitu misalnya. Pasti kan itu, ya kan? Pasti beda kalau begitu. Nah, maka kemungkinan besarnya lu'lu' ya, mutiara yang masih di laut itu masih ada di mana biasanya kira-kira? Ada di kerang. Sudah terolah belum? Belum, masih alami, bentuknya juga masih ya mungkin belum bagus, belum diasah. Mungkin juga kalau ada bentuk yang alaminya itu benjol-benjol kali begitu, belum tentu rata begitu kan. Nah itu perlu untuk dirawat kembali supaya bentuknya mungkin menjadi bundar-bundar rata begitu misalnya, atau bentuk yang lainnya tapi yang dibentuk biasanya dengan secara simetris. Kalau yang diambil masih dari bentuk alami gitu, sangat mungkin kan ya bentuknya itu tidak simetris. Nah berarti kan ada kalau begitu ya, mutiara di laut itu adalah mutiara yang masih umum, mutiara yang sudah tersimpan berarti mutiara yang sudah berbentuk tertentu kalau begitu, sudah ada perawatan, sudah ada pembentukan yang khusus mungkin dan lain sebagainya. Berarti sama mungkin mutiaranya. Mutiara yang di laut adalah mutiara yang tersimpan juga mutiara juga. Tetapi mutiara yang sudah tersimpan pasti itu mutiara yang mungkin sudah punya nilai harga berbeda dengan yang ada di laut. Kenapa? Yang di laut belum diolah, yang tersimpan pasti sudah diolah, ya sudah punya harga yang berbeda lah dengan harga yang masih berada di laut begitu. Ini pemahamannya kesana jadinya, ya. Terus ada ka'amsali, ada amsali begitu ya. Ini untuk menunjukkan betapa bahwa titik bentuk persamaannya menunjukkan persamaan yang berlapis begitu. Kalau memang lu'lu' itu adalah mutiara sebagai sebuah perhiasan yang sangat indah disukai orang begitu. Nah, Allah ingin menggambarkan betapa hurin itu 2 kali lipat nilai daripada mutiara gitu ya. Hurin itu bernilai 2 kali lipat, kali tidak itu karena ada ka dan amsal di situ ya. Maka hurin memiliki 2 kali lipat nilai daripada lu'lu'il maknun. Ya. Sehebat-hebatnya lu'lu'il maknun dengan harga yang paling mahal gitu kira-kira nanti, maka harga hurin atau cantiknya hurin atau indahnya hurin lebih indah sedikitnya 2 kali lipat indahnya ya daripada mutiara begitu ya. Itu pemaknanya, jadi dimaknai ke sana. Kalau nanti kita belajar ilmunya sih ada yang bilang begini, ka'amsalil lu'lu'il maknun, ka itu tambahan katanya. Huruf jarnya dinamakan huruf jar ziyadah gitu ya. Tapi jangan dikira Allah kok ngapain nambah-nambahin kalau kagak penting.
ya kan? Masa dalam Al-Quran ada tambahan, seolah-olah kalau yang ada tambahan apa sih maksudnya? Penting, ya kan? Juga mungkin harganya murah gitu. Ada seorang ibu beli kacang tanah, ya, bang tambahin dong bang kacangnya, kan saya beli 2 liter, dirautin aja tuh sama bang, ya kan? Dengan raupan tangannya, berat tuh tambahannya. Ini ziyadah yang kayak begini, kenapa sih tukang kacang mau nambahin kayak begini? Udah masalahnya ya kan, dia ngambil serau tuh seolah-olah ya nggak ada nilainya, nggak ada ruginya gitu kan? Apa iya Al-Quran segitu-gitunya? Ya, apa Al-Quran seperti itu? Seolah-olah kak itu tuh ya tidak ada nilainya sama sekali begitu di hadapan Allah. Nggak mungkin, ya nggak mungkin. Allah nggak bakalan nambahin sesuatu kalau pertambahan itu tidak memiliki nilai. Maka kalau begitu, kalau ada kata-kata huruf jar zaidah, itu maknanya adalah bahwa ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, maknanya begitu ya. Jadi kalau hur'in dan lulu yang gampang dipahami kan lulunya dulu ya. Artinya apa? Orang lebih mengenal lulu daripada hur'in gitu. Kita di mana melihat bidadari di sini? Kalau ada orang di dunia disebut bidadari, tetap aja ya kainnya bau. Sayang amat. Kan ini yang tidak ada. Kalau dibilangin, wah itu dia lah bidadari di dunia ini, tetap kayaknya bau ya kan? Enggak sama gitu, enggak sama dengan bidadari yang di akhirat kelak begitu, kan? Seperti itu. Nah sekarang bidadari ingin disamakan dengan lulu, berarti lulunya udah bagus karena udah dirawat ya kan? Bukan dilaut lagi, dilihat dari segi ada nilai khususnya, makrifatnya gitu kan? Nah andaikan lulu itu adalah benda yang mahal, maka bidadari 2 kali lebih mahal, kira-kira begitu. Terus andaikan lulu itu adalah indah, maka bidadari paling tidak 2 kali indah. Nah, itu harus dipahaminya seperti itu. Apalagi kalau kata ziyadah itu tidak pernah mengingat atau tidak pernah menyebutkan angka. Ziyadah, tambahnya tambah berapa? Ya, tambahnya tambah berapa? Jadi lulu lebih indah dan Hurain lebih indah 2 kali lipat paling tidak daripada lulu tadi begitu ya. Tapi kan Allah nggak bilang 2 kali lipat kan? Hanya memang di situ kaf dan amsal seolah-olah menjadi ada 2 hal gitu. Tetapi kan Allah nggak bilang 2 kali lipat pertambahannya karena menyebutnya hanya sebagai kaf atau harful jar ziyadah. Kalau kita belajar nahwu sorof berarti ada sulasi mazid biharfin. Berarti tambahnya berapa? 1. Sulasi mazid biharfin. Fi'il 3 huruf tambahin 1 jadi berapa? 4 tuh af'ala gitu misalnya. Tapi kalau sulasi mazid biharfain berarti kan tambahannya 2. Berikutnya sulasi mazid di salah satu ahruf tambahannya 3. Dengan menyebut 1, 2, 3 tambahannya jadi jelas tuh begitu. Sekarang ka'amsalil lu'lu'il maknun, Allah menyebut ka-nya sebagai ka ziyadah. Tetapi ziyadahnya, pertambahannya kagak dibilang tambah berapa. Ya, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Artinya kalau gitu, kecantikan Hurain melebihi cantiknya lu'lu, ya, melebihi cantiknya lu'lu tanpa bisa dinilai berapa banyak lebihnya di cantiknya Hurain dibandingkan dengan lu'lu. Nggak bisa dibandingkan kalau begitu karena ziyadahnya kan kalau ditentukan oleh Allah. Itulah kalau kita belajar bahasa, apalagi adanya tafsir itu begitu panjang urusannya ya. Bahasa itu saja. Berikutnya khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, ya. Mana musyabahnya? Al insana, ya. Adatnya ka, musyabah bihnya fakhar, ya. Fakhar itu tanah tembikar, ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Berarti Allah menciptakan manusia dari tanah, ya, dari tanah yang tanahnya itu bisa dibuat menjadi tembikar. Tembikar apa bisa biasanya kita sebut tembikar? Keramik. Ini bukan sol-solinya ya Pak, yang sabarnya. Kenapa? Bukan sol-sol. Tanahnya itu sol-sol. Tanahnya tanah sol-sol, tapi tanah sol-sol itu yang nanti bisa dibentuk menjadi tembikar. Ada nggak tanah yang tidak bisa dibentuk menjadi tembikar? Ada. Di lapisan bumi ini ada tanah yang sifatnya gempur. Sifatnya gempur tuh. Diapain aja itu nanti nggak bisa dia menyatu gitu. Nah,
kalau yang sifatnya sal-sal nanti bisa menjadi kalfakhar, itu tanah ya ketika diolah itu dia bisa membentuk gitu. Jadi maka kalau kita lihat kan kendi ada nilai ketipisan tertentu kan gitu ya, ketebalan tertentu begitu. Dengan setebal itu, dengan ketebalan yang ada itu, maka dia layak jadi kendi untuk disebut menjadi mengeras jadinya, sehingga akhirnya membentuk. Kalau tanahnya bukan sal-sal, tidak bisa dibentuk al-fakhar jadinya. Ya, kalau tanahnya tanah gembur, dia dicampurin air bagaimanapun, ya tetap aja digembur jadinya gitu ya. Nah itu dia tidak menjadi al-fakhar. Maksudnya apa sih? Kalau tanah ya yang sal-sal tadi diolah, dicampur air, lalu kemudian dibentuk menjadi al-fakhar, menjadi tembikar gitu tuh. Nah itu setelah dari tanah menjadi tembikar, itu polanya bisa terbentuk begitu, kokoh gitu pembentukannya. Ya, sama seperti manusia yang diciptakan dari tanah itu, nanti ketika dia udah menjadi manusia, itu dia menjadi makhluk yang kokoh. Seperti kokohnya tembikar, ya walaupun mungkin dengan punya ketipisan atau ketebalan tertentu, tembikar tersebut bisa membentuk begitu, ya bisa membentuk benda-benda tertentu yang mungkin kita kenal, apa itu kendi lah ya, kendi, terus dulu ada lagi itu kuali, ya kan? Itu kan dia punya kekuatan tersendiri tuh, ya sehingga kalau dibakar jadi masalah, ya kan? Kalau dimasukin air, airnya tidak rembes. Nah ini namanya berarti tanah sol-sol itu punya kekuatan ya sehingga membentuk tembikar tadi itu ya. Manusia begitu juga. Dulu diciptakan dari tanah, tapi setelah tercipta menjadi manusia, dia punya kekhususan dan kekuatan tersendiri, punya potensi yang sudah berbeda dari tanah aslinya yang ketika sudah berubah menjadi manusia. Tanah asli kan dulu nggak pernah bisa berpikir misalnya. Ya, tapi setelah jadi manusia bisa berpikir, itu hebatnya di situ. Sama, tanah yang masih sol-sol itu kalau misalnya disiramin air, airnya pasti rembes, nggak bisa bertahan. Tapi kalau tanahnya sol-sol kemudian dibikin tembikar, misalnya kendi gitu ya kan, maka tanah yang tadi tidak punya potensi untuk menahan air, ketika jadi kendi, dia bisa menjadi ya tempat untuk menyimpan air itu, ya. Kami khalaqal insan min salsalin kalfasol. Yang seperti kalfasol itu manusianya apa salsalnya, Pak? Kalau dilihat di sini sih al-insan kalfakhar jadinya begitu. Aslinya maksudnya gitu. Al-insan kalfakhar. Bukan sol-sol kalfakhar, bukan. Kalau tanah seperti tembikar enggak nyambung ke sananya gitu ya. Jadi al-insan kalfakhar. Jadi kalau gitu manusia sama dengan tembikar gitu ya. Karena tembikar kan sudah dirobah dari tanah kan gitu ya. Nah, dia sudah berbentuk, maka tembikar itu tuh bisa menjadi wadah. Ya, yang kita kenal kendi bisa menjadi wadah bentuk air. Apa lagi itu tadi? Yang buat masak apa namanya? Kuali ya. Kuali itu bisa menjadi wadah untuk masak begitu. Itu di tukang-tukang jamu tertentu itu sampai mempersyaratkan masak jamunya tidak boleh dengan aluminium, iya nggak boleh pakai besi gitu misalnya, tapi harus masak dengan tembikar dengan kuali tertentu yang sudah disiapkan. Itu di tukang jamu tertentu tuh kita harus beli kualinya juga, jadinya kalau beli jamu itu harus beli kualinya untuk masaknya di situ. Karena kalau dimasak dengan aluminium itu nilai jamunya katanya ya itu tidak bagus katanya. Tapi stainless boleh tuh, Pak. Stainless, panci stainless boleh. Stainless kan baja juga sebenarnya. Tapi aluminium kan nggak tahu. Saya biasa pakai stainless kalau masak. Ya, jadi kalau begitu kan Pak, tukang jamu bilang, Pak, jangan masak pakai panci, masak pakai aluminium. Maka disebut juga dah, jangan masak pakai stainless. Itu tujuannya apa sih sebenarnya? Jual tembikarnya. Jual kendinya lagi. Kita mau nggak mau kan kita harus bikin lagi kan? Apalagi memang di rumah kita nggak punya lagi alat begitu, karena kita udah terbiasa dengan panci yang di rumah gitu kan. Lalu kita nggak punya, dibilangin nih kalau dimasak pakai panci, jamunya kurang biara katanya. Ya mau nggak mau deh akhirnya. Beli jamu yang dipakai makan minum mungkin 2-3 kali, itu kualinya atau tempat masaknya bertahan selama-lamanya kan, jamunya udah habis. Nanti orang akan berpikir 2 kali lagi, beli lagi. Ya, ya kan? Ini kendi yang udah saya beli, kok cuma sekali pakai doang? Nah, beli lagi kalau gitu, begitu itu kan motif ekonominya ke sana, gitu ya. Terus apa ya? Harus dimasak dengan kuali itu kan ya? Apa bedanya kalau dimasak dengan stainless atau panci biasa begitu? Kalau pakai aluminium, kalau kita masak belimbing ulu, itu kan jadi bersih kan. Belimbing menjamu. Belimbing ulu. Nah, itu kan maksudnya sama juga bahannya kan dari kinanya dia ngangkat ininya. Iya. Tapi macam-macam ya. Terjamu. Tujuannya. Oke.
Berarti ini masih mursal mujmal ya. Ya. Ada musyabah, ada adal, ada musyabah bih, tapi tidak ada wajah syibihnya. Maka masih seperti tadi, berarti Allah ingin menyamakan secara totalitas antara manusia dengan tembikar, ya. Kalau itu ya kemungkinan besar kan ada yang dijadikan buat alat masak, ada yang dijadikan alat buat pajangan. Itu kalau yang tembikar dari Cina tuh ya kan, apa namanya sih itu? Guci ya. Oh, apalagi kalau yang dibuat dari zaman Ming begitu kan. Iya, jadi makin mahal kan ya. Jadi kalau mungkin tembikar itu dibikin sebagai alat untuk yang menghasilkan sesuatu yang murah gitu, ya mungkin harganya juga murah juga. Ya, anggaplah kayak tadi itu misalnya tembikar itu bentuknya adalah kendi atau kuali gitu ya kan, ya mungkin harganya sekitar beberapa ratus ribu saja. Tapi kalau itu udah menjadi, ya kuncinya yang dibuat oleh Raja Ming dulu tuh begitu, mungkin harganya udah ya ada yang sampai miliaran mungkin. Dilihat bukan karena cantiknya saja, tapi juga karena tuanya yang udah dari sekian ratus ribu tahun ternyata masih ada, ya kan? Nah, untuk membeli yang seperti ini kan memungkinkan dengan harga yang sangat mahal. Artinya apa kalau begitu? Sama-sama dari tanah, ya, sama-sama dari tanah, tapi punya nilai yang berbeda. Ya, kendi hanya buat naruh air itu beda dengan guci yang dijadikan pajangan, gitu. Kalau yang dijadikan kendi buat naruh air doang gitu, itu kan adanya di dapur biasa, ya kan? Adanya di dapur. Tapi guci yang indah itu sayang kalau seandainya taruhnya di dapur, ya kan? Harus taruh di mana tuh? Ya di ruang tamu, ya mungkin orang lihat, mungkin orang tanya, ya. Iya, ada nilai seninya juga dengan warna-warninya hebat, dan itu bisa menjadi bahan pembicaraan. Ini beli di mana nih? Oh, beli di Cina. Harganya berapa? Sekian ratus juta. Tahun berapa? Oh, dari Raja Ming. Oh, kalau tidak jalan dapur ya kan? Ditanya nggak dia ke di dapur? Ke dia di dapur nggak ditanya, ya kan? Orang udah memperkirakan apa di luar paling-paling dijual 50.000 ya kan, belinya di mana? Jadi negara, bayar lama, banyak yang jual seperti itu aja. Manusia nilainya begitu kan? Ya, yang tidak membentuk dirinya sebagai makhluk yang sempurna dan mulia, ya jadi kendi, kira-kira begitu ya. Nilai kendi gitu. Tapi kalau yang membentuk dia supaya menjadi guci dengan harga yang cakep dan fantastis, mahal jadinya. Kedudukan manusia begitu juga, ya. Gitu. Juga ada yang menyamakan manusia itu dari segi usianya misalnya sama, dari segi usia nih es itu kalau seandainya digunakan atau tidak digunakan cair kan? Cair. Usia manusia juga begitu ya, usia manusia digunakan atau tidak digunakan pasti habis gitu. Dari es belum harganya berapa sekarang? Yang paling mahal es krim itu berapa harganya? Misui udah Semakin tinggi kualitas es krim itu, berarti kan makin mahal kan kalau gitu kan? Nah, tapi kalau cuma es hanya sebagai campuran, iya, hanya sebagai campuran es campur, oh itu tukang es malah masih kebanyakan esnya daripada apa aja? Iya, daripada isinya ya kan? Ibu bisa beli deh, coba sekarang beli es buah di asal jalan aja kan? Oh itu tukang es kayaknya mau nyebrek buahnya hampir penuh, lihat itu hasilnya, isinya yang di bawah sedikit. Kenapa dia berani begitu? Karena harga es juga memang murah. Tapi kalau seandainya tukang es buah begitu tuh harus mencampurnya dengan es krim Magnum, rugi dia kan segitu-gitunya, ya kan? Itu begitu. Nah, itu kan harganya lumayan mahal juga. Nah tuh ya, dari segi es, dari segi tembikar, nilai-nilai manusia tuh dipersamakan seperti itu. Berikutnya walahul jawaril munsya'at fil bahri kal a'lam, dan milik Allah ya bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Al-jawaril munsya'at itu kalau kita sekarang sih bilang ya aneka ragam, mulai dari perahu sampan yang paling kecil sampai kapal tankernya Amerika yang di atasnya ada iya tempat pesawat mendarat begitu. Pangkalan udara di atas kapal laut gitu ya kan ya, sekarang kan ada modelnya. Bahkan sampai kapal-kapal yang menjadi kapal pesiar ya, yang bahkan ya keindahannya dan kebesarannya sangat luar biasa sekali tuh, sampai sekian puluh tingkat begitu ya kan. Itu Allah mengakui itu milik Allah. Walaupun yang bikin manusia. Ya, walaupun yang bikin siapalah begitu, tapi Allah mengakui itu milik Allah. Ya. Kapal Titanic ya, yang dirancang katanya tidak bakal tenggelam katanya ya.
oleh manusia sebagai milik manusia, katanya kagak tenggelam, berarti mestinya kan kokoh. Ternyata baru berfungsi, baru sekian jalan saja sudah langsung ya tenggelam. Ya, ceritanya kan jadi kagak enak kalau begitu. Jadi, nah ini sebagai bukti tuh bahwa ya yang dirancang oleh Allah, yang dirancang oleh manusia itu pasti memiliki aneka ragam berbagai macam keterbatasan. Tapi Allah mengakui, Allah yang punya terhadap kapal-kapal tersebut karena dilihat dari segi beratnya ribuan ton gitu ya kan, tapi bisa nambah di laut misalnya dengan berbagai macam aturan lah pokoknya ya. Sementara jarum yang sebegitu kecilnya tenggelam ya di laut tersebut gitu misalnya. Yes. Nah itu berarti kan ada aturan-aturan yang Allah tetapkan. Apabila aturan tersebut ditaati oleh manusia, maka aturan tersebut bisa berjalan dengan baik. Itu yang disebut dengan sunatullah tuh begitu ya. Kapal di atas air yang ribuan ton beratnya bisa ngambang bahasanya, dibandingkan dengan jarum yang kecil ya, tapi tidak mengikuti sunatullah itu dia jarum tadi di air, maka jarum tersebut akhirnya tenggelam ya. Alam ini sama dengan yang kibal itu. Al-a'lam ya sangat memungkinkan sih sama. Nah nanti gunung dalam bahasa Arab itu maknanya juga banyak juga itu ya, ada mana-mana dalam bahasa Arab. Al-a'lam juga artinya juga bukan gunung saja. Al-alam kalau dipendekin itu menjadi bendera artinya. Lagi jadi pola bahasa Arab tuh tambah 1 tambah 2 ya itu berubah maknanya ya, jadi berbeda-beda walaupun kata asalnya itu pasti kata yang sama. Dari kata al-a'lam kan sebenarnya kata utamanya ain lam mim kan itu ya, ain lam mim itu kalau di oba-oba banyak banget itu. Sekarang yang kita kenal lah misalnya kata-kata yang agak modern, aulamah ya, aulam apa tuh aulam? Makna daripada aulam itu adalah beda dengan pulang. aulam, ain waw lam mim ta, tak bukan aulam. Oke. Karena kita lihat yang dipersamakan di situ adalah al-jawahirul munsya'at ya, al-aqlam tuh. Jadi al-bahrunya, fil bahrinya itu kata-kata untuk menempatkan ya batra yang ada di laut gitu ya. Yang sama dengan gunung-gunung bukan lautnya. Bagaimana menyamakan gunung dengan laut? Tapi yang disamakan di sini adalah kapal-kapal ya, kapal layar sama dengan batra-batra sama dengan gunung-gunung gitu ya. Sekali lagi di sini juga Allah tidak sebutkan wajah syibihnya, titik persamaannya di mana batra-batra itu sama dengan gunung begitu ya. Paling tidak kita bisa melihat sekarang gunung itu besar ya, batra-batra sekarang juga kapal-kapal laut dibikin dengan jumlah atau dengan bentuk yang besar-besar juga ya. Kapal tanker tuh milik Amerika dan lain sebagainya, milik Inggris, Perancis, gede-gede banget begitu ya kan. Kapal perang juga begitu juga. Belum lagi kapal selamnya ya dengan berbagai macam teknologi dan lain sebagainya. Nah, itu udah sangat luar biasa sekali. Dari kita seandainya ingin dikatakan antara kapal dengan gunung misalnya begitu, itu paling tidak dari segi besarnya saja sudah bisa disamakan ya, bahwa batra-batra sekarang, kapal-kapal laut sekarang itu besarnya ya sama seperti besarnya gunung, walaupun dari segi imajinasi ini saja begitu, yang penting kata-kata besarnya sama begitu. Sama seperti tingginya cita-cita, antara cita-cita dengan bintang kan kagak ketemu ya kan. Tapi kan orang masih bilang kita gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit gitu ya kan. Nah, masih sama sampai sekarang seperti itu. Saya pernah baca juga tuh Pak yang mengenai ini. Nyatanya udah dibuktikan sama orang inilah bule lah gitu ya. Bahwa gunung itu sebenarnya ngapung juga di atas air. Makanya dia bilang kalau zaman dulu ini dibilang gitu gila tuh masa kapal, sekarang terbukti bahwa gunung itu di bawahnya air, jadi dia ngapung juga. Gunung yang di laut atau gunung yang di bumi? Gunung di mana aja Pak? Di bawah kita tuh air. Ya. Gitu. Sangat memungkinkan demikian dan kita memang selama ini kan tahunya air terjun adanya di mana? Ya, adanya air terjun kan adanya di gunung kan ya, ini ceritanya. Saya belum pernah lihat tuh air terjun adanya di bawah gitu kan. Selalu air terjun yang paling indah, yang paling cantik selalu ada di tempat yang paling tinggi dengan curahan yang sangat tinggi. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa gunung mengapung di air, jangan-jangan air terjun itu adalah hasil rembasan dari tempat gunung itu mengapung gitu, kira-kira seperti itu. Artinya ya setinggi apapun gunung di bawahnya pasti ada apanya? Ada airnya, sebagaimana juga ya batra-batra itu berada di bawah air gitu, di bawah di atas air gitu maksudnya ya. Nah, memungkinkan seperti itu ya. Ada lagi gunung-gunung itu digambarkan juga sebenarnya berjalan kan. Iya. Gunung-gunung itu katanya berjalan. Kalau seandainya gunung berjalan tapi tanpa rasa begitu ya, sangat memungkinkan juga kapal itu berjalan
kan orang nggak merasakan goncangan-goncangan gitu kan ya. Yang dimaksud al-a'lam dan al-jawaril munsyaat pasti itu bukanlah perahu-perahu kecil, bukan. Pasti dia adalah perahu-perahu atau kapal-kapal besar yang apabila jalan di laut itu goncangannya nggak terasa sama sekali. Ya nggak usah jauh-jauh lah kalau kita nyebrang Jakarta, Pamanukan ya, kalau kita kembali kemana? Bukan di Pamanukan, di mana? Di Jawa Timur sana tuh namanya? Banyuwangi ya? Kan tuh Banyuwangi Pamanukan ya kalau salah ya, kalau kita kembali itu kalau salah ya, saya begitu. Itu kalau udah kita naik ferry gitu kan, itu kan berapa bis mobil kan masuk ke dalam, ya kan besar masuk. Kalau udah jalan, itu nggak terasa jalannya. Supaya ngelihat bahwa kapal itu jalan, lihat ke laut, ya airnya bergerak kan, begitu aja. Itu tanda dia berjalan. Waktu saya kembali saya perhatikan tuh, oh iya kapal segini, baru segini aja tuh, udah hilang rasa kita berjalan di atas air. Padahal nggak gede banget gitu kan. Itu ada kurang lebih setengah jam kalau gitu. Udah sampai mana sih nih? Kan? Nggak kemana lah, kapal berhenti katanya. Berarti dia nggak tahu tuh kalau kapal itu sedang berhenti di tengah selat itu gitu ya kan. Kalau saya memperhatikan kan, saya memang ada di pinggir gitu, saya liatin tuh jalannya air tuh kelihatan. Ini air nggak bergerak. Oh berarti ini berhenti. Karena ada ada penyeberangan, ada pesawat, ada kapal lain juga yang mau lewat. Kendaraan kapal yang saya naikin ini diminta untuk berhenti supaya kapal yang lain itu bisa lewat dulu. Karena kali ya setengah jam kali begitu berhenti begitu ya. Yang saya perhatikan tuh air nggak bergerak begitu. Padahal air bergerak artinya pesawat itu kapal itu berjalan, dengan berhenti sama. Bukti teman saya nanya tadi, dasar mana nih katanya gitu kan. Berarti dia nggak sadar kalau kapal itu sedang dalam keadaan berhenti gitu ya. Nah itulah aturan Allah tuh, Allah atur seperti itu. Berikutnya, fa'idal syaqqatis sama'u wa kanat wardatan kadihan. Maka apabila langit telah terbelah menjadi mawar merah, maka kanat wardatan kadihan, seperti kilapan minyak. Kejadiannya buat sekarang ya. Kejadiannya nanti hari kiamat. Yang kita pikirkan coba yang pertama, langit terbelah. Terus belahannya sebagaimana belahan bunga mawar, begitu. Bunga mawar ada berapa lapis? Ya, lapisannya banyak gitu kan? Berarti kalau begitu lapisan langit yang ada di atas tuh itu terbelah tuh semuanya kalau begitu. Di ayat yang lain Allah menggambarkan bahwa langit nanti akan meleleh sebagaimana melelehnya perak yang dicairkan tuh. Mana ayatnya kemarin? Coba lihat di yauma takunu sama'u kal muhli ayat 24 di situ. Halaman 24. Berarti kalau langit ya meleleh ya sebagaimana lelehan perak. Perak itu berarti bisa meleleh kalau diapain dia? Kalau dipanasin. Kalau dipanasin yang tadinya bentuknya keras begitu ya kan, berubah akan menjadi bagaikan cair gitu ya. Nah sekarang langit itu apa tadi? Terbelah begitu ya, meleleh begitu. Berarti kan kondisi seperti itu pada waktu itu dalam kondisi yang sangat panas dong kalau begitu. Ya kan? Terbukti dari mana? Dari langit yang selama ini kokoh tegak berdiri begitu, ternyata di saat hari kiamat dia meleleh sebagaimana melelehnya perak. Berarti kan kerasnya langit disamakan dengan kerasnya perak, ya. Terus melelehnya langit sebagaimana melelehnya perak, begitu kan? Sementara lelehannya perak itu bisa terjadi gara-gara adanya panas. Dengan demikian juga suatu saat nanti langit akan meleleh kalau suasana sudah menjadi sangat panas. Itulah hari kiamat katanya begitu. Nah, maka digambarkanlah di sini katanya, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar diambil merahnya itu, ya, seperti kilapan minyak, ya, seperti kilapan minyak. Kalau minyak dibakar kan itu mengeluarkan api, warnanya kan merah tuh begitu ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi langitnya meleleh, warna apinya mau merah, ya, itu gambaran yang terjadi pada hari kiamat itu seperti itu. Nah, di sini dikatakan as-sama'u kadihan. Kalau as-sama'u fakanat wardatan, langit menjadi seolah-olah bunga mawar, itu dilihat dari segi lapisan-lapisannya kali itu. Ada beberapa lapis langit tersebut, sehingga ketika langit itu terbakar, nah itu menjadi terbelah-belah, kira-kira seperti itu. Nah, adapun bentuk lelehannya, nah itu bagaikan minyak yang terbakar yang kemudian mengeluarkan warna api, bisa terbakar dan menjadi meleleh, gitu, ya kan? Itu seperti itu. Coba-coba nanti Bapak Ibu ke tukang perak yang tempat bikin cincin tuh, oh itu berapa derajat perak tersebut baru bisa meleleh, gitu ya kan? Kan panas banget tuh begini. Itu baru benda yang kecil-kecil aja. Kalau tukang cincin tuh, saya waktu lagi banyak batu-batu lagi itu tuh ya waktu itu kan.
Saya tanya tuh tukang cincin tuh, untuk ukuran tangan saya seperti ini berapa gram? 13 gram. Saya bikin 13 gram, paling sedikit itu 13 gram. Nah itu dibikin, kalau 1 gramnya itu satu bunderan gitu ya. Diambil 13 biji, diambil api, dibakar di sebuah ya, dinyalain. Itu yang tadinya bulat-bulat berubah menjadi cairan. Lalu ya diolah terus, dicetak dan sebagainya. Karena saya nggak sabar, saya pulang aja kalau benar. Yang jelas yang saya tahu itu mulai dari bulat dibakar berubah menjadi cair. Itu membutuhkan panas, tingkat panas tertentu sehingga perak yang keras berubah menjadi cair. Nah sekarang langit yang begitu tebal-tebalnya itu kudu berapa derajat panasnya supaya langit tersebut berubah menjadi cair juga. Terus melelehkan langit kira-kira. Baik. Kanahunna yaqutu wal marjan. Kanahunna yaqutu wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Mana musyabahnya nih? Gunna, ya, nyambung dengan ka'ana sebagai adat tasbihnya. Lalu musyabahnya adalah al-yakut wal marjan. Ya. Itu kalau nggak salah warnanya seperti pink, kalau nggak salah ada pink, ya. Ya. Masih itu. Ya, masih itu. Yang hijau juga ada. Ya. Kalau Allah menyerupakan bidadari bagaikan yakut dan marjan, itu mungkin dilihat dari segi keindahan bagi orang yang suka ya mengkoleksi batu-batu permata lah gitu. Ya. Jangan dikira batu itu harganya murah ya, kalau udah sampai tingkat-tingkat tertentu dengan kekerasan tertentu mahalnya sangat luar biasa sekali ya gitu. Sekarang batu permata atau intan termahal katanya yang berwarna kuning kalau nggak salah, yellow apa namanya saya lupa ya. Katanya sih adanya di Afrika gitu. Yang terbesar dimiliki kerajaan Inggris ya, mata berwarna kuning. Nah, jadi kalau begitu keindahan bidadari itu diumpamakan indahnya yakut dan marjan ya. Pecinta batu ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat luar biasa karena ini termasuk batu-batu mahal nih, yakut dan marjan gitu ya. Marjannya itu tapi gitu kan? Masa sih? Iya tadi. Ya, artinya kalau gitu itu termasuk batu yang berkelas ya, batu yang mahal yang pada kondisi-kondisi tertentu memang itu menjadi sebuah perhiasan yang sangat luar biasa begitu. Nah sekarang kalau Allah menyamakan bidadari dengan yakut dan marjan, itu dilihat dari bahwa yakut dan marjan itu kalau sudah jadi bagus itu menjadi sesuatu yang berharga dan menjadi sebuah perhiasan. Perhiasan kan pasti sesuatu yang indah kan begitu kan? Nah maka begitulah bidadari. Tapi setahu saya yang dibaca-baca lagi itu di buku yang lain, sehebat-hebatnya Allah menggambarkan bidadari itu ya. Tadi katanya bagaikan lu'lu, ya. Sekarang bagaikan yakut dan marjan. Kok nyamainnya Allah membantu semua ya? Hah? Iya, satu begitu. Kenapa enggak yang lain gitu, yang lebih indah, yang lebih lembut, yang lebih bagus begitu kok? Jangan-jangan perempuan palanya pala batu kali. Bidadari ya. Bidadari bukan ya. Nah, kemudian ada lagi yang menyatakan secantik-cantiknya bidadari itu tidak akan melebihi, tidak akan melampaui kecantikan istri-istri yang dibawa dari dunia. Jadi wanita-wanita asli dunia begitu, kalau udah nanti jadi penduduk surga, itu akan jauh lebih cantik daripada bidadari. Gitu. Kan bisa dikatakan katanya laki-laki itu umurnya 25-30 ya, 25 sampai 30. Kalau yang perempuan 18-25 gitu. Itu seusia itu katanya. Maka Nabi pada waktu itu ditanya sama nenek-nenek, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga? Nabi pada waktu itu mau sholat. Nah, nenek datang bersambungan dengan Nabi itu kan, nanya, ya Rasulullah, bisakah saya masuk surga? Ya Nabi bilang, nggak bisa. Ya, nah, nenek nggak ada di surga. Ya, itu Nabi habis ngomong gitu jalan aja. Ya, nah nenek ini nangis dia, masa nenek nggak bisa masuk surga ya kan? Akhirnya mampir dulu ke rumah Nabi bertemu dengan Aisyah. Lalu menjelaskan itu, kata Rasulullah, katanya nenek-nenek nggak bisa masuk surga, bagaimana nih Aisyah juga nggak bisa jawab ya. Ya tunggulah nanti Nabi pulang baru kita tanya lagi katanya. Ini kan Nabi menjelaskan begitu. Nanti di surga yang namanya nenek-nenek dirubah ya, porsinya atau bentuknya menjadi wanita yang usianya 18 ke 25, yang laki-laki 25 ke 30. Di sana nggak ada nenek-nenek, itu maksudnya. Nggak ada perempuan yang seumuran nenek itu, gitu maksudnya.
barulah sadar si perempuan tersebut. Jadi sadar Nabi seperti itu. Oke. Berikutnya, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath, ya, sambil menundukkan pandangan mereka. Yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kubur-kubur, ka'annahum jaradun muntashir, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Belalang yang berterbangan. Maksudnya ketika dibangkitkan tuh begitu katanya. Nanti pada posisi yang lain katanya pada hari kiamat, kalau pada hari kiamat nih manusia itu bagaikan laron, ya, itu disebutkan ya. Apa namanya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, jadi kalau pada hari kiamat kejadiannya manusia berkeliarannya bagaikan laron tuh. Kalau yang namanya laron berterbangan punya arah nggak dia? Hah? Nggak ada, ya. Kalau dia biasanya kan keluar kalau lagi banyak hujan dia, maka mungkin suasana bumi panas dia keluar tuh. Lalu ada terang. Disitulah laron berterbangan begitu kan? Terbangnya laron yang satu dengan yang lain kan tidak berarah tuh begitu dia. Seterbang-terbangnya aja. Maka itu bentuk kejadian manusia berlarian ketika terjadi hari kiamat. Nggak menentu arahnya. Andaikan nanti hari kiamat ini terjadi gitu nih, andaikan sekarang terjadi, nih kita yang ada di LBK bisa aja lari ke Tanah Abang. Tapi yang di Tanah Abang lari kemana itu begitu. Terus seperti itu modelnya. Ya. Tapi kalau sudah bangkit dari kubur, itu bagaikan belalang. Belalang itu kalau berterbangan searah dia. Ya, belalang itu searah dia. Jadi dia kalau seandainya udah dari satu tempat nih, kalau lagi belalang lagi mau apa tuh ya kan, dia terbang ke borong-borong, ya, ke tempat di mana mungkin pohon hijau itu masih ada, misalnya kayak jagung atau padi itu kan, nah, terbang dia bareng-bareng ke satu arah ke sana. Nah, itu bedanya kejadian hari kiamat dengan kejadian pada proses pembangkitan. Kenapa beda begitu? Karena kalau udah bangkit dari kubur itu udah selesai kehancurannya, manusia itu nanti akan menuju kepada satu arah tertentu yang nanti disebut dengan al-mahsyar namanya gitu ya. Jadi jalannya itu bareng-bareng semua ada kalau begitu. Sebagaimana berterbangannya belalang ya. Tapi pada hari kiamat, pada waktu awal kejadian kiamat mau dihancurkan alam ini, nah itu manusia merasa takut ya, dia berupaya untuk menyelamatkan diri ya, sejadi-jadinya aja dia jalan kemana aja di jalan gitu. Padahal sejauh-jauhnya dia berlari, yang namanya hari kiamat dihancurkan ya kan, ya hancur-hancur aja begitu ya. Saya ingat banget tuh pada waktu tahun 99 tuh, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 kan diramalkan kiamat kan pada waktu itu oleh siapa yang dari dia peramal dunia apa ya waktu itu kan Mami Loren. ya. Loren apa? Mami kalau saya panggil. Pada waktu itu saya ngajar di Sanawiyah karena dibilangin karena akan terjadi kiamat itu tukang-tukangan agak ada sekali pun enggak di suara kali. Biasanya nih di itu di jalan-jalannya itu kan karena sekolah Sanawiyah kan berarti orang dengan mesti jajan kan begitu. Di sepanjang jalan itu tukang-tukangan gorengan apa segala macam ada tuh setiap harinya. Pas tanggal yang dibilang akan terjadi kiamat, satu belum kabar yang catat. Warung-warung yang punya rumah di situ, kan ada juga tuh yang warung di situ tuh itu juga tutup juga pada waktu itu. Dikirain kalau seandainya hari itu nggak dagang, kiamatnya akan terjadi tuh, dia bisa selamat kan kira-kira begitu ya kan? Iya. Saya ingat banget pada waktu itu masih ngajar di Sanawiyah ya. Jadi saya pada waktu itu kan pembina OSIS-nya. Jadi sekali saya habis ngajar kontrol gitu, jangan-jangan ada anak-anak yang bolos gitu kan, keluar ke WC tapi nggak kemana jalannya begitu. Seringkali tuh namanya anak-anak ya kan, itu tugas saya tuh kontrol seperti itu, ngajar sebentar masuk ke kelas keluar itu saya ya kan, kontrol anak-anak yang nakal-nakal gitu. Itu tidak ada satu tuh tukang dagangan yang dagang pada waktu itu. Yang dagang di rumah pun tutup pada waktu itu juga ya. Percaya orang itu malam-malam kayak begitu. Padahal ketika Nabi ditanya sama malaikat Jibril, ya mata sama. Kan pertanyaannya mal iman, mal Islam, mal ihsan, ya. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jawaban Nabi itu semuanya beres dia yang dikit. Pas ditanya mata sama, kapan hari kiamat? Nabi balik pertanyaan lagi, ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti yang ditanya Nabi, yang bertanya Jibril, dua-duanya kagak tahu. Ya. Artinya apa? Sekali bernabi dan sekali berjibril untuk menentukan hari kiamat nggak tahu. Mami Loren bilang tanggal 9 tahun 1999. Ya lebih nggak dipercaya lagi kalau begitu ya kan. Yang punya otoritas pantas aja seperti Nabi dan Jibril bilang nggak tahu. Anehnya orang percaya lagi ya kan, bukan bodohnya di situ. Di sini dikatakan
ka'annahum jaradun. Itu aja sih ya. Ka'annahum jaradun. Mereka bagaikan belalang. Berarti kalau begitu masih mursal mujmal ya, masih mursal mujmal. Yang ada itu aja, ka'annahum jaradun. Muntasirunnya itu menjadi sifat daripada jaradun jadi. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munfa'il. Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pangkal kurma yang tumbang. Dan begitu ada nih kaum Ad ditimpa angin 7 hari 8 malam apa ya kalau misalnya ya 7 hari 8 malam. Nah mereka setelah itu pada jatuh tuh, pada mati ya, matinya bagaikan robohnya pohon-pohon kurma ya dari akarnya. Padahal ini Allah menggambarkan pohonnya pohon kurma. Itu yang namanya pohon kurma adalah pohon yang paling keras untuk dicabut. Di dunia pohon kurma itu paling berat dicabut. Ya, kalau nggak digali apa namanya itu sekian meter dari ininya gitu. Jadi kalau mau menggalinya itu katanya harus melihat sejauh apa daunnya. Nah, baru terus gitu digali gitu. Nah, baru bisa dirobohkan. Tapi kalau dicabut aja begitu dengan alat apapun juga nggak bakal dicabut. Karena kebiasaan orang Arab mau menanam kurma itu dia ditanam di bawah paling sedikitnya setengah meter dari permukaan tanah. Nanamnya pada pasir, di batu gitu ya. Ini permukaan bumi nih ya, permukaan tanah nih. Gali dulu paling sedikitnya setengah meter, lebih bagus lagi 1 meter. Nah, digali lubang setengah meter, baru ditanam kurma yang udah jadi bibit gitu, ditanam di kurma. Jadi pas dia tinggi setengah meter, ini baru setinggi tanah nih, itu batangnya ke setengah meter tuh di bawah. Nah, ini baru diurut. Ini yang muncul ke atas baru wujudnya gitu kan, tapi kan di bawahnya udah setengah meternya kan bentuknya itu, berarti kalau 1 meter, maka kokohnya pohon kurma itu keras banget jadinya, nggak bisa dicabut karena akarnya adanya di bawah lagi kalau begitu. Itu peraturan tanam kurma harus begitu katanya ya. Jadi susah dicabut. Tapi Allah menggambarkan bahwa pada waktu itu kaum Ad roboh ketiup angin bagaikan robohnya pohon kurma. Artinya apa kalau begitu? Orang yang sekuat-kuatnya kaum Ad pada waktu itu, betapapun dia punya apa pokoknya udah 7 hari 7 malam 7 hari 8 malam ketiup angin jatuh udah ya. Terus seperti itu ya, anginnya nggak berhenti Pak, kita ya kita dihujankan 1 jam aja dengan angin ribut begitu, masuk angin gitu, ribut kita udah bingung lah pokoknya, jangan-jangan genteng rumah gua ke bawah gitu kan. Nah di sini ada kata-kata ka'annahum a'jazu nakhlin munfa'il, sama ya, mursal mujmal. Yang terakhir mungkin inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidah fakanu kahashimin muhtazin. Sama nih hukuman juga dulu. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka suatu suara yang keras mengguldur petir ya, maka jadilah mereka seperti rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Di situ ada kata-kata kanu kahashimil muhtazir ya, fakanu kahashim, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau gitu musyabbahnya itu adalah dhamir yang ada pada kanu ya. Tuh, dhamir yang ada pada kanu. Lalu kafnya ada tasbih, hashim itu adalah musyabbah bihnya ya. Ketika itu mereka dihukumi oleh Allah dengan adanya petir sekali doang tuh katanya, sayhatan wahidah ya. Dihukum dengan 1 kali petir. Tiba-tiba orang yang ada pada waktu itu kering semuanya, sekering rumput yang sudah dikeringkan tuh. Kan kalau petani-petani dulu tuh atau namanya tukang-tukang ontak yang punya banyak ontak kan, mereka mengumpulkan rumput-rumput buat dimakan tuh ya. Itu kan biasanya ontak makannya juga rumput-rumput yang kering gitu ya. Sekali saja kilat menyambar, wah mereka keringnya sama seperti keringnya rumput kering yang sudah ya terkena sinar matahari dan lain sebagainya. Ini masih sama nih, mursal mujmal. Ada musyabbah yaitu dhamir yang ada pada kanu, ada kaf sebagai ada tasbih, ada hashim sebagai musyabbah bih, tetapi tidak ada wajah sirihnya. Untuk menggambarkan betapa bahwa mereka tersambar petir itu semua dari sisi apa saja sama seperti keringnya rumput yang sudah kering ya.